boleh. Dan sebelum itu kita akan puji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah suara bisa diterima? Ya, bagus. Jelas, Pak Joni. Terima kasih. Mari kita bersatu dulu ya dalam doa. Terima kasih Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Kristus. Syukur menunaikan kepadamu Tuhan, karena pada sore menjelang malam hari ini kami boleh bersama kembali untuk memuji dan memuliakan namamu, dan juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya Kau memberikan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, agar sesuai kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami di dalam ibadah ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengambil acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memujimu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya ambil satu lagu, yaitu Besar Anugerah. Sebagaimana ada berdiri semua kasih yang selamatkan dan segala kelimpahan wilayah melayani semua kasih anugerah tercurah padamu. Kekuatan anugerah berlimpah kasih-Mu. Sorry, ada gangguan guys. Oke, kita langsung aja masuk ke lagu yang kedua. Ku tak dapat jalan sendiri.
Melewati lembaga kasih jalan gelapkan Tuhanku perlu bertolong sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Ada orang yang menolong sangat lemah dan letih. Jangan Tuhan dekat pada sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Dan dapat jalan sendiri. Tolonglah Tuhan Tolonglah. dapat sendiri. Ada orang yang menolong lemah dan letih. Jangan Tuhan ada Tuhan dapat jalan sendiri. Dan dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah dan biarlah sinar bergerak membuka dapat jalan sendiri. Biarlah sinar bergerak itu sebab kita dapat jalan sendiri. Saya persilakan mbaknya, Pendeta Winata ada? Pak Hendra Winata? Ada Pak Hendra, Pak Joni. Ya. Oke, Silakan. doa ya. Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Kau telah mengumpulkan kami kembali di FM, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, lebih ya hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Kau rapi dia Tuhan, pakai dia sebagai alatmu, biar Engkau dalam nama Yesus, Kau begitu kerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Hendra Winata. Baik, kita lanjutkan dengan pujian. Ku tahu Tuhan, ku tak dapat ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup suci tidak turun dunia. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup suci tidak turun dunia. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup suci tidak dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Maka dia akan dicapai. Mazmur 37 ayat 5. Asal hidup suci tidak turun dunia. Jauh pasti buka jalan. Jauh pasti buka jalan. Jauh pasti buka jalan. Sekarang kita siapkan hati untuk pendengaran firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu di tengah badai. Kita akan bangun.
Dan arus kencang hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagai kapal yang selalu diubah berharap kasihnya seolah-olah tiada. Kehidupan yang segar yang terasa dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagai kapal yang selalu diombak lingkaran, mengharap kasihnya seolah-olah tiada pembenaran. Yesus bertutur kehidupan tiap orang yang sudah tiba dengan kasih cahaya. Yesus perhatikan tiap desa di mata yang hati yang penuh penyesalan. Penuh penyesalan. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak. Kita masuk dalam doa. Terpuji Tuhan pada saat sore hari ini, oleh karena Engkau ada, kami ada. Karena kasih memberikan kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh bernapas, bergerak, dan boleh melakukan sesuatu kebaikan dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sejumlah kami yang hadir di sini, biarlah Engkau memelihara, menolong, dan mengurapi kami,
atas pimpinan kuasa Roh-Mu dan firman-Mu yang akan disampaikan juga hari ini, kiranya atas perkenan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang saya kagumi. Bapak Gembala Sidang, Bapak Wakil Gembala Sidang juga, Pak Sutarjo, Saudara Pak Dido, Pak Mana, Pak Joni, Ibu Lili Yusuf, Pak Hendra Winata tadi Wakil Gembala, Pak Lydia Jumali yang setia, Pak David Mana, Pak Kimi yang sangat saya kagumi, Ibu Messi yang banyak menginspirasi, dan yang lain saya dapat namanya karena di HP saya ini tidak dapat menemukan semua. Terima kasih. Saya sekarang ini ada di dalam gereja. Di dalam gereja tempoh hari dimasukkan beritanya di grup kita ini bahwasanya kami mengadakan renovasi. Memang ada kami beritahu kepada teman-teman secara pribadi, tapi ke grup saya sungkan, tetapi Pak Joni memasukkannya dan dia katakan apa-apa dia bilang. Dan sudah memang hampir rampung, tetapi hampir rampung karena ada orang yang mendahului, sehingga sampai saat ini kami masih ada bon 25 juta lagi. Dan ada panjangan lantai dinaikkan sekaligus pintu-pintu dan kusen dan pelapon yang sudah hampir rampung, tetapi dengan catatan seperti itu. Ini dibuat secara bergotong royong. Pendanaan ini mulai daripada Rp50.000 sampai ke atas. Karena Rp50.000 sudah hampir dapat satu sak semen, 55.000 daerah kami ini. Jadi begitulah gotong royongan itu. Namun kami masih dipinjami anak Tuhan sehingga tidak terkendala dan bisa dipakai. Jadi terima kasih untuk yang memberikan dana, Pak Komingguan dan juga grup ini, dan terkhusus kepada Ibu Lili Yusuf juga yang menyumbang kita sehingga semuanya sangat bermanfaat dan boleh menyukakan semua orang. Kenapa seperti itu? Karena memang kami tidak seberapa. Dan karena banyak petani yang menyewa dan lain sebagainya. Jadi kami jumlahnya sedikit aja. Itu sebabnya maka ada kesulitan dalam pembangunan itu. Karena pun demikian, saya yakin dengan cara Tuhan sendiri, entah bagaimana semua ini akan tertutupi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Demikian informasi juga ibu yang operasi mata yang sudah lama karena tidak sukses dari awal, tapi sekarang hari kami pulang dari kontrol Medan sudah boleh periksa satu bulan berikut, berarti dalam hal itu ada perkembangan karena waktu operasi pertama kedua harus 1 kali 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian sudah sembuhan, berarti sudah ada perkembangan. Terima kasih untuk semua doa-doa dari hamba Tuhan baik Gembala Sidang yang tidak bosan-bosan mendoakan kami sehingga boleh ada sampai hari ini. Terima kasih para bapak ibu sekalian. Saya ditugasi untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini.
Tapi tetap saya mau katakan, setiap kali saya harus mengatakan firman Tuhan, hati saya juga gemetaran. Karena yang mau dihotbah ini adalah para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang sudah saya dengar, sudah saya simak, semuanya baik-baik, gas lugas, dan mendorong bagi saya. Tapi namun pun demikian, di dalam kegemetaran yang ada saya serahkan kepada Tuhan dan Bapak Ibu bisa menduakannya, sehingga apa yang saya sampaikan kiranya dapat baik dan bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi orang juga yang mendengarkannya. Dan di dalam perkumpulan kita ini yang terbiasa, kalau ada kekurangan kita bisa mengkritisi, bisa memberi pendapat, dan semuanya menuju kepada kebaikan. Bukan berarti mempermalukan, tetapi memperbaiki. Hal ini saya harapkan juga dari kita semua, supaya pembawaan firman Tuhan itu semakin dalam dan baik. Hari ini saya mau sampaikan yang mungkin biasa sudah kita khotbahkan atau dengarkan dan tidak asing lagi, tapi saya mau ambil judulnya atau temanya, apapun tidak memisahkan aku dari engkau. Perkataan ini sering jumpa dalam percintaan ya, antara pemuda dan wanita yang sudah jadi di situ mungkin sering muncul kata-kata ku cinta dan tidak akan terpisah daripada engkau. Tetapi ungkapan ini bukanlah ungkapan dari seorang pria atau seorang wanita kepada calonnya. Tetapi ini adalah ungkapan dari seorang ibu yang dirundung susah dan sedih, dan menyampaikan kata-kata ini kepada seorang ibu yang susah dan sedih juga. Mereka adalah yang sama-sama mengalami kesulitan, kesusahan oleh sesuatu hal, tetapi kalimat ini timbul dari salah seorang yang paling muda. Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin pembuka daripada ayat dan firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini. Tapi ada baiknya kita akan baca dulu dalam Rut pasal yang pertama, yang saya mulai dari ayat 8 sampai 17, agak panjang, tapi mohon dapat kita bersabar. Demikian. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat hubungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Berarti ini berbicara tentang keluarga Elimelek dan Naomi, anaknya dan menantunya. Pertama, kronologis Elimelek dan Naomi bersama anaknya pindah ke Moab. Karena sesuatu hal yang tidak menguntungkan di Bethlehem Yuda. Ada musim kelaparan pada saat itu. Membuat mereka harus pindah mencari kehidupan yang lebih baik. Itu biasa. Seperti negara kita ini ada transmigrasi. Mereka pindah membuka lahan yang baru untuk mendapatkan kehidupan yang baru yang lebih menguntungkan daripada hidup yang semula. Kira-kira seperti itulah keluarga Elimelek Naomi untuk mengambil satu keputusan dan pindah ke Moab. Dan apa yang terjadi di Moab, memulai kehidupan baru, tetapi tidak seperti yang didambakan dia inginkan. Tidak seperti yang dirindukan. Dia merindukan hal-hal yang indah dan baik, tetapi sebaliknya yang terjadi. Kehidupan sehari-hari tentu tidak diceritakan beruntung, tidak diceritakan berhasil, tetapi itu menjadi beban. Dan di samping itu terjadilah duka yang mendalam bagi keluarga itu. Elimelek pun meninggal sebagai kepala keluarga. Tentu 2/3 harapan hilang dari hati mereka untuk boleh berhasil di negeri orang. Kemudian tidak berapa lama lagi, maka terjadilah perkawinan. Anaknya yang dua itu secara singkat dikawinkan. Kita tidak tahu sejauh mana acara yang dibuat. Mungkin sederhana. Tidaklah mungkin bisa acara besar-besaran seperti yang kita lihat pertontonkan. Tetapi mungkin sederhana saja. Di daerah kami ini misalnya resepsi lah. Makan kecil-kecilan lah. Dan yang paling minim lagi ada di perkebunan di daerah kami ini, ada istilah perkawinan Indomie katanya. Karena mereka kawin di perkebunan tidak ada dana, hanya cukup makan Indomie. Beli 2 kotak semua makan Indomie, cukup. Ya memang tidak mengurangi tentang Tuhan, karena yang penting kan pemberkatan itu disertai dengan iman kepada Tuhan.
Karena mungkin pesta besar-besaran pun pakai musik dan sebagainya, belum tentu keluarga itu berhasil. Ada yang kandas beberapa tahun, beberapa bulan kadang-kadang kandas. Tetapi kau di Indomie kok bisa bertahan lama juga. Karena apa? Karena mungkin saling memberi hati dan saling memahami ya bagaimana untuk membina keluarga itu ke depan supaya berubah nasib dan kehidupan. Saya kira seperti itu, entah bagaimana acara perkawinan kedua anak Naomi ini. Tapi kecil besar tentu itu mendatangkan sukacita bagi Naomi sebagai seorang janda. Dan berselang beberapa lama mereka juga tidak punya keturunan. Ini mulai juga was-was ya. Kalau kehidupan kita ini kan kalau tidak punya keturunan rasanya kosong. Seperti itu. Nah, setelah tidak mempunyai keturunan, tambah lagi anaknya ini mati satu-satu. Mati. Sehingga suami Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion semua mati. Akhirnya dia meninggalkan janda. Janda Naomi, Ruth juga janda, Orpa juga janda. Jadi pada saat itu dalam satu rumah itu ada 3 janda. 1 janda tua, 2 janda muda. Demikian memang kronis kehidupan mereka di negeri orang, di Moab. Jadi duka yang mendalam menimpa keluarga Naomi. Naomi lah yang paling menahankan semua ini. Karena dia yang belakangan hidup daripada suami dan anaknya. Tetapi sedikit ada beruntung juga karena Naomi bisa berbagi duka dengan Orpa dan Ruth. Tetapi Naomi juga sadar bahwa menantunya yang 2 ini masih muda. Tidaklah mungkin tidak bersuami karena memungkinkan tidak punya keturunan. Kalau sudah punya keturunan, 1 atau 2 orang pun ada tentu. Orang di daerah kami ini sering mengatakan, udahlah nggak usah kawin lagi. Anakmu sudah ada, biar 1, biar 2. Belum tentu kau kawin menjadi baik. Nanti itu terus ada ya kepada janda-janda perempuan. Tapi beda kalau duda laki-laki lain pula di suku orang Batak ini. Wah itu disuruh udah kawinlah kamu katanya pula. Itu ada senjangnya juga itu. Jadi sudah begitulah. Lalu mereka tidak mau. Jadi di sini saya lihat bagaimana hubungan antara mertua dengan menantu. Di daerah kami ini dulu, tapi sekarang sudah agak berkurang. Kalau dulu, kalau ada mertua, ada menantunya sering tidak cocok. Kenapa? Karena mertua itu seperti mengintip kesalahan daripada menantunya. Dan selalu mendengarkan gosipan orang atau guntingan-guntingan kata orang kepada menantunya sehingga mereka menjadi berkelahi. Misalnya di daerah kami Batak Toba, ini saya nggak tahu apa Pak Ridho tahu itu. Kalau sudah datang menantu baru, itu diuji. Ujinya begini, kadang sapu itu diletakkan mertuanya di tengah rumah itu. Ketika dia mau tahu lewat menantunya dari situ. Nah, kalau sapu itu tidak segera diperbaiki dari yang diletakkan mertuanya itu, ini udah masalah. Berarti perempuan ini tidak bagus, begini macam-macam. Jadi diuji, baik dengan hal-hal lain, baik dengan makanan, baik dengan memasak, selalu diuji. Dan kalau ini tidak sesuai dengan mertuanya ini, menjadi perkelahian. Jadi seringlah perkelahian terjadi antara mertua dengan anak karena memang
mertua ini tidak sifat mendidik kepada menantu yang muda. Seharusnya harus memahami kekurangan dan kelemahan. Itu, dan sampai sekarang masih ada lagi. Jadi tapi dari ayat ini bagaimana hubungan Naomi dengan menantunya yang dua ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena ketika Naomi menawarkan supaya pulang ke keluarganya, kepada Allahnya, ke bangsanya, kedua anak ini, kedua menantu ini tidak mau. Tetapi lebih dalam, Naomi berkata, apa yang kau harapkan dari saya? Sekiranya pun aku kawin dah malam hari ini dan melahirkan hari ini, masakan bisa mungkin lagi ditunggu untuk menjadi suamimu? Jadi pulanglah. Tidak baik kalau kau bertahan begitu tidak bersuami karena kau masih muda. Pulanglah. Jadi perkataan ini mengena kepada Orpa dan akhirnya dia pulang dan mereka saling ciuman dan menangis sejadi-jadinya. Tetapi apa yang terjadi kepada Ruth? Ruth tidak ingin. Dia mengorbankan pada dirinya untuk bersama dengan mertuanya ini. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Hubungan antara Ruth dan mertuanya ini lebih lagi daripada Orpa itu. Orpa itu sudah sangat baik, tapi lebih baik lagi apa ungkapan daripada Ruth ini. Ada 7 ungkapan Ruth kepada mertuanya ini. Dan inilah yang menjadi pendalaman bahasan baik kita nanti dan dikaitkan nanti dengan kata Paulus kepada jemaat di Roma. Satu persatu ada juga 14 butir yang dia ungkapkan bagaimana kita tidak pisah dari Tuhan. Yang pertama, Ruth berkata, jangan desak aku pulang. Ini, jangan desak aku pulang. Karena beberapa kali desak, sebenarnya mereka tidak mau, tapi lama-lama Orpa itu sudah pulang. Tetapi kepada Ruth, Naomi berkata, pulanglah, kakakmu sudah pulang. Kepada orang tuanya, keluarganya, dan bangsanya, Allahnya. Demikianlah kau pulanglah. Pertama dia mengatakan, jangan desak aku pulang. Yang kedua dia katakan, kemana engkau pergi, aku pun bersama denganmu. Ini suatu penyerahan, suatu keyakinan. Apakah Ruth tidak berpikir panjang? Saya kira dia berpikir panjang. Tetapi rasa kasih sayang antara mereka tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Yang ketiga dia katakan lebih dalam lagi, di mana engkau tinggal, aku pun tinggal di sana. Berarti kesiapan daripada Ruth itu meninggalkan orang tuanya, bangsanya, koleganya, dan lain sebagainya, kelebihannya lain dikorbankan. Dia siap kepada yang tidak tahu apa pangkal ujungnya. Karena Naomi telah bercerita tentang kehidupannya yang susah dan menderita itu. Masakan Ruth mau bersama dengan itu? Tetapi Ruth tidak memperhitungkan itu. Apa di dalam hati Ruth sehingga dia tidak mau berpisah dengan mertuanya itu? Tentu ada hal-hal yang indah yang tidak bisa dibahasakan, yang mungkin tidak semua bisa diungkapkan. Tetapi dari ungkapan ini luar biasa hubungannya dengan
Naomi. Yang keempat dia katakan, bangsamulah bangsaku. Dia mengorbankan bangsanya. Dia bangsa Moab. Tapi dia bisa mau pindah atau berubah warga negaranya, ya, dari bangsa Moab. Itu tidak mudah juga, tetapi itu akan dilakukan demi hubungan kebaikan mereka itu. Yang kelima, dia katakan lagi, Allahmu lah Allahku. Jadi siap meninggalkan keyakinannya semula, karena mungkinnya mengenali bahwa keyakinan semula itu tidak membawa kehidupan dan keselamatan. Tapi dia sudah mempelajari Allahnya Naomi. Dan walaupun ada kesusahan seperti itu, tetapi dia yakin keselamatan di kemudian hari akan terjadi, saya kira seperti itu. Dan yang keenam, dia katakan, di mana engkau mati, aku pun di situ. Dikuburkan. Jadi dia tidak persoalan pulang atau tidak pulang lagi ke negerinya. Tetapi sudah memang nggak tahu berapa persen lagi itu ya. Di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Dan yang ketujuh dia katakan, tidak satu apapun yang dapat memisahkan aku dari engkau. Ketujuh ungkapan ini yang disampaikan oleh Ruth membuat Naomi bungkam dan tidak bisa berbahasa lagi. Bahasa apa lagi yang mau dikatakan? Alasan apa lagi yang mau dikatakan supaya Ruth kembali? Dia harus bungkam oleh ketujuh kalimat dan bahasa ini. Inilah pernyataan seorang Ruth yang tadi saya katakan, yang dalam kesulitan kesusahan, kepada seorang ibu yang dalam kesulitan dan kesusahan, tetapi mereka bisa saling memahami, saling mengerti. Bapak Ibu sekalian, kesulitan kita, kesulitan banyak orang kan yang tidak bisa saling memahami, baik dalam keluarga, baik pertemanan, baik dalam gereja dan komunitas lainnya. Tidak bisa saling menerima kekurangan dan kelemahan. Tidak bisa mengagumi kelebihan orang lain untuk mendorong semangatnya. Selalu ada hal-hal yang lain. Tetapi berkaca daripada Naomi dengan Ruth ini, Naomi dan Ruth, sungguh sesuatu yang menggetarkan hati. Bagaimana bisa seperti itu? Itulah komitmen daripada seorang Ruth kepada Naomi itu. Saya katakan tadi, dengan ketujuh kalimat ini, Naomi bungkam dan tidak bisa berbahasa lagi. Dia berdiri dan mungkin merenung-renung dan mungkin berkata, luar biasa menantuku ini dan bagaimana kami nanti. Tetapi Ruth siap di segala konsekuensi yang akan terjadi demi tidak berpisah dengan Naomi. Saudara dalam Tuhan, maka saya mengaitkan juga apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Dia katakan seperti ini, saya akan baca di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 35 dan 36, 39. Demikian saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal ini, peristiwa ini saya kaitkan kepada surat Paulus kepada Roma. Ada 14 atau 15 poin yang disebut oleh Paulus untuk seorang pengikut Tuhan tidak terpisah dari Tuhan. Karena memang ada banyak yang terpisah dari Tuhan. Saudara-saudara dan kita juga bisa menyaksikan, mendengar dan melihat ada orang yang mengorbankan keimanannya oleh sesuatu hal. Oleh karena ekonomi, oleh karena pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi Paulus sudah melihat ini, ada yang undur dari Tuhan. Sekarang juga ada yang undur dari Tuhan, bahkan yang sudah memberitakan Injil sekalipun. Ada yang undur dari Tuhan dan menjadi lawan daripada pemberitaan Injil itu. Tetapi tidak sedikit yang bertahan dan kuat. Yang sampai sekarang boleh kita tahu yang dipenjarakan baik di Indonesia karena mempertahankan Injil. Terbalik lagi, mereka-mereka yang datang dari seberang dan bertahan dan siap dalam penjara. Tapi ada orang yang lahir sebagai orang Kristen dan menjadi pemberita Injil, tapi malah menjadi seteru daripada Injil itu. Paulus mengatakan, apa yang dapat menyipisahkan kita? Janganlah dengan penindasan pun. Ya, banyak orang tertindas sekarang ini, ada tertindas macam-macam, tetapi dia tetap di dalam Tuhan. Berita di negara-negara komunis, maka disebutlah gerakan Kristen bawah tanah, karena mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka tidak bisa terang-terangan, tetapi bertahan di dalam Tuhan. Dan maut sekalipun mereka tidak takut, biar mati, asal mati di dalam Tuhan. Tentu itulah prinsip mereka. Bagaimana lagi kehidupan seorang Kristen di Korea Utara yang sangat ganas itu, yang pemimpinnya yang buas yang menurut saya itu ya. Tetapi mereka juga orang yang percaya Injil bertahan dan mati sekalipun asal tetap di dalam Tuhan. Tidak memisahkan dia dari Kristus. Karena kesesakan apapun, ekonomi dan lain sebagainya, tidak memisahkan dari Tuhan. Yang ketiga, karena pengennya aniaya, udah jelas. Banyak orang percaya sekarang menjadi dianiaya dari keluarga sendiri, dari orang tuanya sendiri, kakaknya sendiri, dan semua. Tetapi mereka berkata, kalaupun bapak dan ibu saudara menganiaya aku, tetapi aku tidak pisah dari Kristus. Itu kesaksian-kesaksian yang kita dengarkan dan sangat menggetarkan. Bagaimana itu? Bandingkan kepada diri sendiri. Kalau terjadi hal seperti itu, apakah menjadi jawaban masing-masing? Dan yang berikut, apakah dengan kelaparan ekonomi lah ya? Dan firman Tuhan memang berkata, ya Tuhan memelihara. Tapi ada firman Tuhan juga berkata, sampai hari kedatangan Tuhan, di tengah-tengah kamu tetap ada juga orang berkekurangan. Berkekurangan bukan berarti tidak memuji Tuhan, bukan berarti tidak disertai dan dikasihi Tuhan. Tapi mungkin itulah di dalam kehidupan dia tentang ekonomi oleh berbagai faktor, mungkin karena IQ dan macam-macam lah mungkin membuat orang tidak beruntung. Dan kemudian apakah dengan pakaian, soal pakaian tidak apa-apalah kalau tidak bisa seperti pakai pakaian linen seperti dalam firman Tuhan antara Lazarus dan orang kaya itu nggak apa-apa. Tapi Lazarus yang
maka remah-remah pun akhir hidupnya sampai di pangkuan Abraham, dia katakan. Artinya sampai di hadirat Tuhan. Daripada berpakaian lenan setiap hari, tetapi ada di dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, kita harus bersabar semua ini dalam segala apa yang kita alami. Dan Pak Timi mengatakan, Timi Setiawan, dalam khotbahnya saya ingat, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal, walau beruntung tidak beruntung. Walau mau dilinggis dia tidak dilinggis, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian, apakah memisahkan engkau jemaat kepada Tuhan karena bahaya setiap saat. Paulus pernah katakan, hampir di setiap kampung atau kota saya merasakan ada bahaya. Tetapi bahaya sekalipun datang, aku tetap memberitakan Injil sampai akhir hidupku. Ini komitmen. Ini semangat sebagai seorang pemberita Injil. Jangan kendor. Dan kemudian dikatakan, apakah dengan karena pedang dan senjata? Waduh, banyak juga kita dengarkan ya, di India, di Afrika, banyak diancam dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Dia katakan mati dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan. Adakah kita dapat seperti itu? Dan di ayat 38 dikatakan yang berikut, apakah pisah engkau karena maut, kematian? Tidak. Rasul-rasul itu hampir semua dibantai. Semua diperhadapkan dengan maut. Ya. Rasul-rasul itu ada disalibkan terbalik, ada digoreng, macam-macam lah. Tapi maut itu tidak memisahkan mereka dari Tuhan. Ya, yang ke-7, yang ke-9 dikatakan, apakah dengan kehidupan? Tidak apa-apalah. Hidup, biarlah hidup dalam Tuhan. Kalau mewah di dalam iblis, saya itu menjadi pilihan. Tapi bagaimanapun kehidupan kita, susah senang, bahagia, tetaplah di dalam Tuhan. Yang 789, karena malaikat katanya. Ini mungkin ya masing-masing bisa menjabarkan maksud malaikat ini. Tentu apakah memang orang-orang yang penggoda ya, yang mengganggu dan lain sebagainya dalam kehidupan, yang berkedok seperti malaikat, yang mengagumkan dan sebagainya. Apakah pisah karena pemerintah? Ya, kalau di negara lain pemerintah kan menghadang orang-orang Kristen, orang pengikut Tuhan. Di negara kita ini masih terselubung nampaknya ada. Tak usahlah cerita, semua kita memahami. Dikatakan pemerintah tersetuju, tidak, dikatakan macam-macam karena begitu banyak tantangan kepada anak-anak Tuhan, pemerintah seperti diam. Tapi di satu pihak pemerintah begitu cepat dan sebagainya. Ya sudah, tidak akan memisahkan kita dari Tuhan oleh karena itu. Oleh karena keadaan, kehidupan, dan lain sebagainya, keadaan. Dan apakah mungkin berpisah oleh karena kekuasaan? Ya, ada yang berpisah. Pernah seorang Kapolres berkata kepada saya, Pak Guldom, kalau saya mau meninggalkan Yesus, hari ini saya sudah jenderal katanya. Aku ini sedang kombes sekarang. Tapi kalau aku mau mengorbankan itu, cepat jadi jenderal. Tapi saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, inilah orang yang berkomitmen mengikut Tuhan, tidak mau mengorbankan, tidak mau menjual keyakinan. Tapi di sisi lain ada ya. Ada, saudara-saudara, ada itu. Memang berhasil mereka secara duniawi. Tapi ya itulah kehidupan mereka. Kita yang mengenal Tuhan tidak oleh kekuasaan kita kehidupan ini. Walaupun itu penting, tapi biarlah kekuasaan itu datang dari yang sebenarnya. Apakah berpisah karena makhluk lain atau orang-orang lain dan semua apapun itu. Jadi Paulus mengungkapkan ada
14:15 diungkapkan untuk tidak memisahkan diri dari Tuhan oleh karena sesuatu itu. Dan ini berkaitan dengan kehidupan yang mungkin membahagiakan nampaknya secara jasmani, tetapi sangat mematikan dan merugikan secara rohani. Tapi biarlah kita tidak memiliki itu semua, tetapi ada di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak butuh kesuksesan, kekayaan dan sebagainya. Kita butuh. Di dalam firman Tuhan banyak yang kaya dalam Tuhan. Ada Ayub yang kaya di dalam Tuhan. Tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun dia mengalami tantangan yang begitu hebat. Semua kaya di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, dan oleh itu maka pekerjaan Tuhan jalan. Kalau tidak sampai Injil ke Indonesia. Jangan alergi tentang itu. Itu harus ada, dan kita berdoa itu juga untuk kaya dengan cara kasih Tuhan sendiri. Karena dengan demikian kita bisa bergerak. Kita membangun tidak bisa kalau nggak ada uang. Kita pergi memberitakan Injil tidak bisa kalau nggak ada uang. Jadi kadang-kadang jangan terlalu tentang itu. Semua itu asal jangan salah langkah, salah jalan. Sangat kita butuhkan. Hari ini saya butuhkan itu. Kalau tidak mana bisa membangun, mana bisa pergi. Ya, Ibu Lili mau ke Bangkok, mau bertemu Raja Bangkok, mana bisa kalau tidak ada duit. Siapa bilang bisa? Jadi semua butuh itu. Kita doakan kita diberkati Tuhan sesuai dengan IQ, kemampuan masing-masing. Ya memang tidak semua punya IQ, punya kemampuan. Tapi siapa yang mampu kita dukung sepenuhnya. Yang tidak mampu maka itulah yang disalurkan, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi semua terisi, semua berimbang. Jadi sama seperti Naomi dan Ruth itu, mereka seimbang. Ya, saya katakan tadi, jadi penghiburan itu datang bukan hanya daripada yang lebih tinggi kepada yang rendah, tapi dalam sama-sama susah sedih ada penghiburan itu antara Ruth dan Naomi. Naomi punya perasaan terhadap menantunya, tapi menantunya Ruth punya perasaan tinggi juga terhadap mertuanya. Mereka tidak dapat terpisahkan karena saling memahami. Demikianlah cinta kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ungkapan yang 15 yang dikatakan oleh Paulus ini tidak dapat memisahkan kita. Kesuksesan, kemiskinan, kebahagiaan, dan lain yang sudah saya ungkapkan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 35, ayat 35, ayat 28, dan 39 ini. Saudara dalam Tuhan, mungkin dari lubuk hati yang mendalam, saya sampaikan ini dengan kata tadi, saya gemetaran kadang untuk menyampaikan firman kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya menyadari aku tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan doa dan dukungan Bapak dan sebagainya, maka ini bisa berjalan, acara kita ini berjalan, dan sungguh diberkati Tuhan. Kita cinta grup ini, oleh karena itu kita bangun dengan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu. Hari ini kami memuliakan Tuhan dalam Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami bahwa sebagaimana Ruth dan Naomi tidak terpisahkan karena sudah saling mengasihi dan saling mengerti. Demikianlah kami, Paulus mengatakan, jangan ada yang memisahkan seluruh umat Tuhan terhadap Kristus Yesus. Demikianlah kami, tidak ada yang memisahkan kami dari Tuhan oleh apapun. Yesus yang terutama dan pertama dalam kehidupan kami. Kami hidup, kami mati di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Pak Joni. Ya, terima kasih untuk hambanya. Kita Heru Gultom ya. Luar biasa ya, kita hari ini belajar ya. Bagaimana kita bisa saling membangun ya. Tadi dikatakan berapa kali itu Pendeta Heru Gultom ya. Gemetaran ya. Jangan gemetaran Pak, kita semuanya masih belajar Pak. Masih belajar firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan juga dikatakan tidak ada
orang yang benar di dunia ini ya. Bahkan tidak ada yang hebat ya. Hanya Tuhan Yesus yang hebat ya, yang luar biasa. Firman-Nya yang selalu menegur kita, memperbarui hati dan pikiran kita ya. Untuk apa? Untuk kita tetap rendah hati ya. Karena kita ini semua lagi belajar ya untuk melayani Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan Yesus ya. Karena usia kan tambah lama tambah lanjut ya. Kita harus berbenah diri ya untuk kita bisa mempersiapkan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan seperti apa ya. Jadi jangan punya motivasi yang salah, juga jangan sampai pelayanan kita ini sampai dikatakan di Matius 7 ya. Hanyalah engkau pembuat kejahatan atau tidak menangkau. Wah, itu yang repot ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita tetap setia melayani Tuhan ya. Sekalipun kita ada di titik terendah, tapi kita harus ingat tangan Tuhan Yesus itu tangan yang luar biasa yang selalu mengangkat kita, selalu menopang kita, bahkan dia menggendong kita loh. Ya, dia selalu menolong, dia selalu setia kepada kita. Oleh sebab itu kita harus setia juga melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita semua. Kita harus pelihara itu, karena itu satu kasih karunia anugerah yang kekal di saat kita pulang nanti di saat menghadap sang Khalik ya, yang luar biasa yang selalu memberkati hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita Gultom, kiranya terus Tuhan pakai pelayanan Bapa dan juga mencukupkan apa yang diperlukan di dalam gerejanya yang sedang direnovasi. Kami percaya ya, bila kita sepakat dua orang itu benar besar, dua orang yang sepakat itu besar kuasanya ya, dan Tuhan Yesus itu sanggup melimpahkan berkatnya untuk Pendeta Heru Gultom bersama istrinya juga yang matanya sudah dioperasi. Bagaimana Pak? Sudah membaik ya? Sudah mulai melihat Sudah jelas ya? Puji Tuhan. makanya Pak. Ya, kita senang sekali ya mendengar kabar yang sukacita seperti itu, dan juga anak mantu cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan tutup dalam satu pujian. Masih ada Pak Joni? Satu pujian sebelum kita doa syafaat. Ibu Grace. Masih ada Pak Joni, Pak ya, Komingwan. silakan Pak Joni. Nanti doa syafaat Ibu Grace Mahil ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak Timi, kenapa tuh angkat tangan? Ya mau bincang-bincang dia, mau ditanya dulu. Ya, bentar saya mau nanya dulu. Ayo, satu pujian, doa syafaat nanti Pak Timi. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Hairul Gultom, yang sudah mengambil tema yang luar biasa hari ini mengenai Ruth. Ya. Kita lihat bagaimana Ruth begitu setia ya kepada pada mertuanya ya. Suaminya yaitu anak daripada Ruth sudah meninggal, tapi dia tetap mau mengikuti mertuanya. Maka kita nyanyikan sebuah lagu Tuhan Yesus Setia, karena kita tahu Tuhan Yesus juga tetap setia pada kita semua, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Ruth terhadap mertuanya. Bisa engkau susah, Yesus Ibu selalu. Bisa engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam
abadianmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun harap tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Amin. Ya, walaupun kadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bisa engkau susah, Yesus hibur selalu. Bisa engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Dan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun arah tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Ya, saya silakan yang doa siapa? Ya, guys. Doa. Berapa hari lu main doa? Ya, Bu Grace, silakan. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga besar Family Ministry pada sore hari ini. Kuasa-Mu nyata Bapa melalui firman yang diberitakan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa menegur kami agar kami senantiasa ingat Engkau setia memelihara hidup kami. Engkaulah setia itu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, kami pun Tuhan setia mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus,
pada sore hari ini firman yang diberitakan boleh mengingatkan kami senantiasa bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau setia, Engkau senantiasa bersama dengan kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau tidak mau kami binasa, Engkau senantiasa rindu untuk menyelamatkan kami, dan dengan setia Engkau memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Bapa, biarlah seperti pujian itu mengatakan, aku mau setia, karena Engkau lebih setia lagi Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan apapun tantangan yang kami hadapi. Kami mau setia, tetap mengiring Engkau, tetap hidup percaya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami harapkan senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat yang bertanggung jawab Tuhan terhadap hidup kami. Engkau menjamin keselamatan kami. Dan tidak ada kuasa lain yang menjamin keselamatan bagi kami manusia. Hanya di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan menyatakan melalui firman-Mu, Tuhan setia. Kami mau setia seperti Ruth setia kepada Naomi. Kami mau setia kepada Bapa yang kekal, kepada Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu setia memelihara kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Hairul Gultom Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan, Engkau yang sudah memilih Bapak Hairul ini untuk menjadi hamba-Mu gembala maupun memenangkan banyak jiwa dimanapun dia ada. Tuhan, tambahkan hikmat baginya. Hikmat yang daripadamu memenuhi kehidupannya Tuhan. Pelayanannya Tuhan Yesus. Dan urapi senantiasa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Penuh dengan kuasa Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dalam pelayanan, kerinduannya Tuhan di tengah-tengah keluarga, bagi istri maupun anak cucu. Tuhan berkati Bapak Hairul ini Tuhan. Kau melihat kerinduannya dalam pelayanan, dalam pembangunan rumah ibadah. Tuhan Yesus, dia mau yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dia mau menaungi jiwa-jiwa Tuhan, membawa banyak jiwa di dalam rumah ibadah ini Tuhan. Oleh sebab itu biarlah tangan-Mu Tuhan yang turut campur Tuhan untuk memberkati semua kerinduan dari Pak Hairul ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan semua ini boleh terjadi, dan Engkau juga yang akan memberkati. Engkau menyelesaikan semua kerinduan Bapak Hairul ini Tuhan, bersama dengan istri, anak-anak mau jemaat di tempat di mana Pak Hairul beribadah. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Hairul, Tuhan tambahkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Pelihara kesehatannya, pelihara suami, istri, anak, semua Tuhan. Engkau pelihara agar tetap semangat dalam tubuh yang sehat, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup. Kami juga semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan, kami sepakat kami mau setia. Tuhan, seperti Ruth setia kepada Naomi, kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Melalui kami, persekutuan kami, keluarga besar, family ministry, kami mau setia Tuhan, mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik. Di mana Engkau ada, kami ada. Di mana Tuhan Engkau utus kami, kami mau Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Melakukan kehendak-Mu adalah sesuatu yang terhormat bagi kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus mengerti akan kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan,
Pak Hendra Winata yang menjadi berkat bagi kami di family ministry ini Tuhan. Menjadi gembala bagi kami Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kesabaran dalam melayani. Tuhan, bagaimana dia menghadapi banyak cobaan di tengah-tengah persekutuan ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sudah menetapkan, Tuhan Yesus setia, memberikan juga Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hikmat yang daripadamu, dia boleh menggembalakan kami Tuhan, yang berbeda-beda dengan bermacam-macam cara, tetapi Tuhan persatukan dalam family ministry ini. Mampukan Tuhan Bapak Pendeta Komingguan maupun Bapak Hendra Winata, Tuhan menata family ministry ini menjadi satu keluarga yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling Tuhan menegur satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami benar-benar menjadi keluarga Allah Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, kesehatannya Pak Hendra Winata Tuhan. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, dokter yang merawat baik Bapak Pendeta Komingguan maupun Pak Hendra Winata, semua Tuhan Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi para dokter ini, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugasnya bagi hamba-hamba-Mu ini dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi semua Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini, Pak Joni, yang juga membawa kami masuk dalam hadirat-Mu dengan pujian-pujiannya, penyembahan Tuhan. Berkati juga Pak Joni, Tuhan. Tambah-tambahkan juga hikmat baginya, urapan, tambahkan semangat dalam melayani. Tuhan berkati. Apapun yang menjadi kerinduan dari Pak Joni, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi seperti yang Engkau kehendaki bagi Pak Joni Tuhan. Kami serahkan istri, anak, cucu semua ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga Pak Joni Tuhan. Kesehatan dari Pak Joni juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami semua yang ada di family ministry ini, Tuhan muda Tuhan, berkati kami. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman yang sudah diberitakan. Biarlah kami semua benar-benar menjadi orang yang setia dalam menghadapi banyak tantangan hari-hari. Tidak semakin baik, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus setia memelihara kami, mampukan kami juga dengan kuasa Roh-Mu, kami boleh setia kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh keluarga dari family ministry, baik Bapak, Ibu yang ada pada sore hari ini, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun para aparat menteri, semua Tuhan keamanan yang menjadi pemimpin kami, yang mempunyai tanggung jawab dalam bangsa kami ini. Tuhan, roh takut akan Tuhan kiranya menyertai mereka. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, urapi dia. Dia mengerti akan kehendak-Mu, biarlah dia memuji juga kebesaran-Mu. Kami berharap suatu saat dia juga akan bertelut di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan mengakui Engkau, Yesus Tuhan, adalah Allah yang maha benar. Yesus yang adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia. Kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Banyak-banyak Tuhan Engkau panggil jiwa-jiwa untuk bertobat Tuhan. Dan menerima Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Bangsa kami ini Tuhan selamatkan. Dan jadikan setiap kami yang sudah lebih dulu Tuhan diselamatkan menjadi tiang doa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi para dokter yang juga bertugas sampai saat ini masih menangani banyak pasien-pasien, menghadapi banyak Tuhan macam-macam penyakit, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati para dokter, berikan mereka
hati yang tulus dalam melayani Tuhan, dan hikmat yang daripadamu, obat yang diberkati, sehingga banyak pasien boleh disembuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebentar setelah acara family ministry maupun di hari yang baru esok. Tuhan sertai hamba-hamba-Mu dalam melayani Engkau, ataupun dalam tugas mereka sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan, bagi kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Pakai setiap kami mau, Tuhan. Kami mau mengiring Engkau, kami mau melakukan perbuatan sebagai orang percaya, agar melalui kami nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami pada sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Pak Hairul Gultom, terima kasih untuk kami semua Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus melindungi engkau dan Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh dibantu Pak Sutarjo, mungkin untuk bincang-bincangnya Pak Sutarjo. Tuhan Yesus memberkati.